Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Prasetyarini dengan NIM akhir 063 dari kelas Hukum 2024B Kampus Unesa 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Jadi, istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu Rechtsubject atau subject of law dalam bahasa Inggris. Secara umum, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini, subjek hukum berfungsi sebagai entitas yang dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada kategori subjek hukum. Subjek hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama manusia sebagai subjek hukum atau naturally person, dan juga badan hukum sebagai subjek hukum atau reh person. Yang pertama, manusia sebagai subjek hukum. Manusia secara alami dianggap sebagai subjek hukum, dimulai sejak ia lahir dan akan berakhir ketika telah meninggal. Namun, ada beberapa kelompok tertentu yang tidak dapat menjadi subjek hukum, seperti anak-anak dan orang yang berada di bawah pengampuan atau mereka yang mengalami gangguan mental. Mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena dianggap tidak cakap hukum. Yang kedua, badan hukum sebagai subjek hukum atau reh person. Badan hukum adalah entitas yang terdiri dari sekelompok orang atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban dan diakui sebagai subjek hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian ataupun kontrak dan memiliki aset, namun tidak dapat melakukan tindakan pribadi seperti menikah atau dipenjara. Nah, yang akan kita bahas saat ini yaitu badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Perusahaan transnasional diakui sebagai subjek hukum internasional karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati dalam hukum internasional. Beberapa alasan mengapa perusahaan transnasional diakui sebagai subjek hukum internasional, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap perusahaan transnasional. Meskipun hukum internasional klasik tidak mengakui perusahaan transnasional sebagai subjek hukum, namun dalam perkembangannya, perusahaan transnasional menunjukkan bahwa mereka memiliki kepribadian hukum internasional. Hal ini memungkinkan mereka memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan, perjanjian, dan menjaga hak-hak mereka. Yang kedua, memiliki hak dan kewajiban. Perusahaan transnasional memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Dengan ini, pengakuan terhadap perusahaan transnasional memungkinkan mereka untuk mematuhi hukum internasional. Apabila terjadi pelanggaran, mereka dapat mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, keberadaan dalam sistem hukum internasional. Meskipun subjek utama dari hukum internasional tradisional lebih berfokus pada negara, namun perusahaan transnasional telah mendapatkan pengakuan karena aktivitasnya yang lintas batas dan berdampak global. Mereka harus mematuhi hukum internasional di negara tempat mereka beroperasi, serta perjanjian dan norma hukum internasional. Kemudian alasan yang terakhir yaitu adanya dampak sosial dan ekonomi. Perusahaan transnasional seringkali beroperasi di beberapa negara dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan transnasional diakui sebagai subjek hukum supaya mereka dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat. Yang ketiga, contoh perusahaan transnasional sebagai subjek hukum. Royal Dutch Shell merupakan salah satu perusahaan transnasional yang diakui sebagai subjek hukum. Shell telah lama beroperasi di Nigeria. Namun, dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasinya menyebabkan kerugian lingkungan yang parah, seperti adanya tumpahan minyak yang merusak tanah, air, dan mata pencaharian penduduk setempat. Akhirnya, pada tahun 2021, Shell Nigeria, anak perusahaan Royal Dutch Shell, harus bertanggung jawab atas pencemaran minyak dan harus memberikan kompensasi kepada komunitas yang terkena dampak. Pertanggungjawaban ini diputuskan di Pengadilan Banding Den Haag.
Shell juga diperintahkan untuk memasang sistem deteksi kebocoran minyak untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Dari adanya kasus Shell ini menunjukkan bahwa perusahaan transnasional tidak hanya memiliki hak dalam hukum internasional, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai subjek hukum apabila terjadi pelanggaran di negara lain. Pembahasan yang terakhir yaitu permasalahan perusahaan transnasional sebagai subjek hukum. Perusahaan transnasional sebagai subjek hukum menimbulkan berbagai permasalahan dalam hukum internasional, seperti yang pertama, adanya benturan yurisdiksi. Terkadang, aturan negara asal dan negara tempat beroperasinya perusahaan transnasional memiliki aturan yang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan aturan mana yang akan digunakan. Lalu permasalahan yang kedua, yaitu eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam. Beberapa perusahaan transnasional terkadang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan lemahnya hukum ketenagakerjaan di negara berkembang. Permasalahan yang ketiga, memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Perusahaan transnasional sering mempengaruhi kebijakan publik demi kepentingan bisnis mereka karena memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa negara. Permasalahan yang keempat yaitu ketidakjelasan status hukum. Perusahaan transnasional dalam hukum internasional bukan sebagai subjek hukum utama seperti negara maupun organisasi internasional, sehingga mereka tetap memiliki hak dan kewajiban hukum, tetapi seringkali tidak patuh pada hukum internasional secara langsung. Permasalahan yang kelima yaitu tanggung jawab hukum yang tidak jelas. Apabila perusahaan transnasional melanggar hak asasi manusia ataupun merusak lingkungan di negara lain, maka akan sulit untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab, apakah perusahaan induk, anak perusahaan, atau negara tempat beroperasinya perusahaan transnasional. Lalu, permasalahan yang terakhir yaitu penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Perusahaan memanfaatkan celah hukum dalam sistem perpajakan internasional untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah. Perusahaan secara ilegal menyembunyikan pendapatan atau melaporkan informasi yang tidak benar untuk menghindari pajak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai subjek hukum internasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.